Halo, jumpa lagi dengan saya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke saya lewat Instagram STB Alia Yogyakarta. Ada banyak pertanyaan, tetapi saya akan menampilkan 5 saja, 5 pertanyaan yang bagus, yang susah untuk dijawab. Tapi akan saya coba untuk menjawabnya satu demi satu. Ya, yang pertama, minta pencerahan penggunaan kata kerja untuk past tense dan present tense. Sering bingung. Oke, mari kita melihat sebentar. Di sini kita present ya. Saat ini di sini. Jam berapa saat ini? Ya, saat ini. Terus ini past tense. Ini untuk sesuatu yang terjadi di masa lampau. Untuk kata kerja present kita menggunakannya untuk habit, sesuatu yang selalu berulang, selalu menjadi kebiasaan kita. Misalnya, I wake up at 7. Oh, at 4 itu ya, at 7 itu terlalu siang. Oke, I wake up at 7. I wake up at 4, sorry. Jadi setiap hari saya bangun jam 4. Itu, I wake up at 4. Sebuah kebiasaan. Yang kedua adalah general truth. General truth artinya suatu kebenaran yang tidak bisa disangkal. Semua orang sudah tahu. Misalnya, matahari tenggelam di barat. Itu general truth. The sun sets on the west. Nah, itu. Yang ketiga adalah untuk kejadian yang terjadi pada saat ini. Pada saat ini ya, at the present moment. Apa yang terjadi hari ini? I study. Apakah setiap hari? Ya mungkin iya, mungkin tidak. I study at 7. Itu untuk yang present tense. Lalu bagaimana yang past tense? Nah, past tense itu untuk menerangkan sesuatu yang terjadi pada masa lampau pada waktu tertentu. A particular time, waktu tertentu. Misalnya, yesterday. Nah, kalau ada yesterday, kita pakai past tense. Atau last year. Atau last week. Atau this morning. Ini waktu tertentu. Ada keterangan waktu tertentunya. Jadi misalnya, I came home this morning. Nah, ini waktu tertentu, this morning. Ya, this morning selalu menggunakan past tense. Yesterday juga past tense. Oke, mudah-mudahan itu menjawab ya. Lalu ada pertanyaan selanjutnya. Tips and tricks supaya lancar ngomong bahasa Inggris gimana Kak? Belajar speaking dulu, apa belajar tata bahasa dulu? Kalau menurut saya bukan belajar speaking dulu atau belajar tata bahasa dulu, tetapi belajar vocab dulu. Ya, ini ada sebuah ungkapan ya. Kalau kita punya vocab tanpa structure, omongan kita tidak bagus. Tetapi kalau kita punya structure tanpa vocab, omongan kita tidak ada isinya. Tidak ada artinya. Ya, jadi vocab dulu. Caranya bagaimana? Nah, ini ada juga pertanyaan. Biar kosakata kita nambah gimana ya caranya? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Langkah pertama yang sering dilakukan itu adalah membaca kamus atau menghafalkan kamus. Menghafalkan kata-kata yang ada di dalam kamus. Seperti orang zaman dulu ya. 10 kata tiap hari.
10 kata saja, tidak lebih. 10 kata tiap hari, maka dalam 2 hari kita akan mendapatkan 20 kata. Satu bulan berapa kata? Sekitar 60 kata kan? Satu tahun berapa? Nanti 2 tahun berapa? Itu akan selalu bertambah. Itu yang pertama, dengan menghafalkan vocabulary di dalam kamus. Yang kedua, dengan membaca. Membaca yang berbahasa Inggris, komik atau buku cerita atau apapun yang berbahasa Inggris. Wah, tidak paham, tidak apa-apa, dibaca saja. Akan lebih baik kalau ceritanya bergambar. Sehingga ketika kita membaca, meskipun kita tidak tahu kata-kata yang ada dalam bahasa Inggrisnya itu, kita bisa memahami jalan ceritanya karena ada gambarnya. Dan lama-lama ketika kita sudah terbiasa membaca dalam bahasa Inggris, secara alami kata-kata itu akan meresap di dalam diri kita dan akan menjadi bagian dari kita. Itu yang kedua, dengan membaca. Yang ketiga, yang lebih mudah juga menyenangkan, menonton film gitu kan. Jadi menonton film yang berbahasa Inggris. Tetapi ketika menonton film dalam bahasa Inggris, jangan melihat yang di teks bawahnya itu yang terjemahan. Jangan. Ya kalau terpaku ke situ ya kita tidak tahu jalan ceritanya. Tutuplah pakai apa itu di bagian bawah, lalu tonton. Kemudian kira-kira dia ngomong apa. Dari situ kita akan menambah kosakata. Cara lain adalah dengan mendengarkan lagu. Lagu berbahasa Inggris, lagu yang mudah dulu, lalu meningkat ke lagu yang agak susah atau kosakatanya banyak, kosakatanya susah. Nah, dari situ pelan-pelan kita akan bisa meresapi kata-kata dalam bahasa Inggris. Ya, begitu ya, mudah-mudahan menjawab. Jadi sudah ada 3 pertanyaan yang sudah saya jawab. Lalu yang keempat, gimana caranya biar fasih ngomong Inggris ya? Kadang kalau bicara sama bule suka gugup terus jadi belepotan deh Inggrisnya. Bahasa Inggris adalah alat komunikasi. Jadi kalau misalnya gugup atau belepotan, asalkan orang yang diajak bicara masih paham, go on, go ahead, masih bisa jalan. Tetapi ketika kita ngomong meskipun lancar tetapi orang tidak tahu apa yang kita omongkan, itu akan lebih mengerikan. Jadi lebih baik belepotan tetapi orang paham daripada kita lancar tetapi orang sama sekali tidak paham. Jadi untuk itu Anda lebih baik menghafalkan atau mempunyai banyak kosakata dan mempunyai pemahaman struktur yang baik atau structure atau grammar yang baik. Dengan 2 hal itu maka speaking kita akan menjadi lebih bagus, akan menjadi lebih tertata. Pronunciation nggak jelas, lebih terlihat Jawa atau kemelotrak, nggak apa-apa. Justru sekarang banyak orang yang bangga dengan aksennya yang semacam artistik, yang tidak ada duanya begitu. Jadi kalau Anda ngomong bahasa Inggris Jawa, Javanese English, it doesn't matter. Yeah. It doesn't matter as long as people understand you. But if people do not understand you, nah, that is dangerous. So you can use any accent as long as people understand you. Oke ya. Nah, sekarang yang terakhir tentang tips translation dong. Kadang masih bingung harus mulainya gimana. Thank you. You're welcome. Translation ini agak susah ya. Susah-susah gampang. Tetapi begini, ketika kita menerjemahkan sesuatu, jangan berfokus pada kata demi kata. Karena ketika kita fokus pada kata demi kata, nanti terjemahan kita tidak baik. Fokuslah pada sebuah keseluruhan atau keseluruhan cerita, keseluruhan paragraf dipahami sebagai sebuah cerita. Lalu dibagi atau diterjemahkan menjadi sebuah cerita juga.
Wah, nanti banyak yang tidak terjemahkan. Tidak apa-apa. Sejauh apa yang kita terjemahkan itu tersampaikan, message-nya tersampaikan. Misalnya begini, ya, yang gampang ya, I go to school. Nah, ini gampang sekali ya. Terjemahannya, saya pergi ke sekolah. Tetapi ketika sudah menjadi sebuah kalimat, I go to school bisa menjadi sesuatu yang lain. Misalnya, I go to school for fun. Saya pergi ke sekolah untuk bersenang-senang. Oke. Tetapi apakah bisa bersekolah dengan senang-senang? Ya, bisalah. Memang sebuah menerjemahkan itu memerlukan keterampilan tersendiri. Dan tipsnya adalah terjemahkanlah sesuai dengan porsinya. Kalau cerita, terjemahkanlah sesuai dengan cerita. Dengan kata-kata yang seperti orang bercerita. Kalau banyak yang terlewati, tidak apa-apa. Asalkan jalan ceritanya tetap sama. Ya, begitu ya. Mudah-mudahan